Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka salat subuh berjamaah. Untuk selanjutnya para jamaah masjid Madinah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, sebelum kita memasuki tausiah dan guru kita, terlebih dulu mari kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk guru kita yang membawakan tausiah yaitu Al-Mukarram Bapak Ali Sadi, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti kalau tanya jawab setelah sholat sunnah syuruk pada jamaah yang mempertanyakan kami persilakan. Mari kita mendengarkan tausiah kita pada guru kita Al-Mukarram Bapak Ali Sadi SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Kembali di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih memberikan nurul hidayah kepada kita sehingga kita mampu memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan seperti biasa setiap Ahad pagi kita ada taklim sampai waktu subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, bagian syukur kita kepada Allah dan beramal soleh yang tentunya ini akan menjadi amal pemberat yang bisa nanti, amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana Qudwatuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga para penerus risalah dakwahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi kita hari ini sudah berada di hari yang ke-15 ya, di bulan Rabiul Awal. Artinya umat Islam hari ini banyak yang memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas pasti kita bersyukur berkat dakwah Rasulullah kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Islam, bahkan kita bisa mengenal al-haq wal batil. Itu sebenarnya berkat dakwah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mampu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, mampu merubah peradaban masyarakat minadh-dhulumat, dari kegelapan jahiliyah ila nurul Islam. Itu semua adalah jasa beliau kepada umat manusia. Maka patut bersyukur kepada Allah, kita telah mendapatkan manusia yang terpilih, yang paling mulia di bumi adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pekan yang lalu Ustaz Priyatno menyampaikan terkait dengan wajib budaya nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kewajiban kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pekan hari ini karena masih momentum bulan Rabiul Awal, saya akan menyampaikan terkait dengan khasaisu risalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyampaikan karakteristik atau keistimewaan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah penutup, khataman nabiyyin. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi jamaah sekalian, dan agama sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam mukadimah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini menjadi dalil petunjuk buat kita manusia bahwa kata Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah jemaah sekalian, memang ayat ini adalah ayat yang terakhir yang Nabi terima, yang beliau terima ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ini menjadi petunjuk bahwa setelah ayat ini tidak ada lagi ayat yang turun. Kenapa? Ini ayat terakhir sebagai pamungkasnya, bahwa Nabi telah sempurna, telah full menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jadi bahwa khasaisu dakwah Rasulullah, karakteristik dakwah Nabi Muhammad, yang pertama yang harus kita ketahui tadi adalah risalah beliau adalah risalah terakhir sebagai penghapus risalah sebelumnya. Ini pertama yang perlu kita pahami jemaah sekalian. Karena sesungguhnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjadi penutup bagi risalah-risalah samawiyah, yaitu risalah yang turun dari langit. Karena nanti ada agama-agama ya yang
buatan manusia, ada agama-agama yang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi jamaah sekalian. Itu namanya risalah samawi dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada lagi nabi dan setelah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tadi dalam surat Al-Maidah tadi ayat yang ketiga tadi, ketika Allah berfirman tadi, wah, setelah surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini jamaah sekalian, ini menjadi kembali bukti hujah bahwa tidak ada lagi ayat yang turun, dan ini menjadi bukti bahwa Nabi adalah Nabi yang terakhir sebagai penutup ya dakwah para nabi sebelumnya. Nah, ayat tersebut jemaah sekalian memastikan bahwa umat ini tidak lagi memerlukan seorang nabi yang akan menyempurnakan agama mereka atau menyempurnakan nikmat Allah kepada mereka, sebab Allah telah menyempurnakan melalui tangannya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Enggak ada lagi jamaah sekalian. Nah, Allah juga telah meridhoi agama Islam adalah agama bagi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima ya satu agama Islam. Kita sering dengar ayatnya inna dina indallahil Islam. Ini yang menjadi akidah kita jamaah sekalian, bahwa agama yang diridhoi yang terimanya satu Islam. Kita tanamkan kepada diri kita, istri, anak kita harus yakinkan bahwa inna dina indallahil Islam. Kenapa? Kita adalah negara yang bineka, yang majemuk. Selain Islam ada agama yang lain jamaah sekalian. Agama Yahudi, Nasrani, kalau kita ada namanya Kristen, ya, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Tapi lagi-lagi kalau kita pahamkan kepada keluarga kita bahwa agama yang benar yang diridhoi satu menurut Allah adalah agama Islam. Bagaimana dengan hubungan kita dengan masyarakat yang majemuk, yang heterogen? Lakum dinukum waliyadin. Clear gitu. Kita diperintah untuk saling menghormati, saling menghargai keberadaan agama yang lain. Kita tidak boleh menghujat agama yang lain atau mengolok Tuhan-Tuhan agama lain, tidak boleh, dilarang jemaah sekalian. Al-Quran, hadis melarang kita mengolok-olok agama orang lain. Kenapa? Biar harmonis hubungan kita dalam bermasyarakat, saling menghormati. Tadi lakum dinukum waliyadin, kan konsepnya Quran seperti itu. Maka kalau belum lama ya kita tersebar di medsos, ya seorang ibu ya mengolok-olok orang Islam Indonesia ya terkait dengan kita ini kalau ibadah haji ya umroh itu hanya memberikan devisa untuk Saudi, bahkan kita menyembah batu di sana. Itu di medsos. Kita sangat menyayangkan sikap mereka yang tadi menistakan agama Islam, sehingga kita berharap aparat segera menangkapnya. Akan buat resah dengan kondisi politik negara yang tidak sedang aman-aman saja, dia membuat konten seperti itu misalnya. Kita menghujat mereka, ya pemerintah aparat segera menangkap. Kenapa? Mengusik ya keyakinan orang lain. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh membalasnya lagi. Cukup serahkan kepada aparat untuk segera menangkap model-model manusia yang memprovokasi umat Islam. Kita dilarang ya mengolok-olok Tuhan agama, tidak boleh. Silakan lakum dinukum waliyadin. Kembali jemaah sekalian. Jadi bahwa Islam adalah dinul haq, agama yang benar, yang diridhoinya satu, kata Allahnya Islam. Tadi keyakinan kita ya. Nah, kalau tadi konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ya silakan tadi saling menghormati keberadaan agama yang lain. Kenapa? Allah juga karena mengancam, wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Jadi Allah memberikan ancaman juga, ya. Siapa yang mencari agama selain Islam, ya, tentang cara beribadahnya, bermuamalahnya, maka apa kata Allah? Fala yuqbalu, tidak akan diterima cara ibadah mereka. Perbuatan baik mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dasarnya bukan dasar iman, karena Islam, sehingga apa? Tidak akan bermanfaat, tidak menjadi amal soleh buat dirinya. Kenapa? Amal dia bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima orang-orang yang beramal bukan dasar karena iman Islam. Banyak keterangan ayat menyatakan bahwa orang yang beramal tanpa iman Islam maka seperti debu yang berterbangan dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, jadi bahwa risalah terakhir yang dibawa Nabi adalah tadi sebagai penghapus risalah-risalah sebelumnya, yaitu agama Islam dan sekalian. Keterangan terkait dengan khatam Nabi ini juga, Nabi dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu Bani Israila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyu khalafahu nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa yasakunu khulafa'u fayakthurun. Jadi kata Rasulullah, ya, setiap Bani Israel, ya, Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi, kata Rasulullah. Kullama halaka, semuanya, ya, meninggal. Nabi, semuanya nabi pada meninggal. Khulafa'u nabi wa innahu la nabi ba'di, maka akan digantikan oleh nabi setelahnya. Dan Nabi menjelaskan, ya, wa innahu la nabi ba'di, ya, dan tidak ada lagi nabi setelah aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sayakunu khulafa'u fayakthuruna, ya. Dan sungguh tidak ada nabi sepeninggalku, tapi akan ada para khalifah yang banyak jumlahnya. Jadi setelah Nabi wafat, maka sebagai penggantinya khulafaur rasyidin, yang kita kenal dengan Khalifah Abu Bakar, ya, kemudian Umar, Utsman, Ali, dan Bani sebelum Bani Muawiyah, Abbasiyah, seterusnya, para khulafa. Jadi tidak ada lagi nabi, yang adanya khalifah sebagai pengganti penerus kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi karakteristik yang pertama adalah bahwa risalah terakhir dan penghapus risalah-risalah sebelumnya. Ini karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah. Kemudian yang kedua adalah bahwa risalah Nabi Muhammad bersifat universal. Jadi kembali, dakwah Nabi dakwah semulia, mencakup semua dimensi kehidupan manusia, jemaah sekalian. Karena jemaah sekalian, risalah Islam datang secara umum kepada bangsa jin dan manusia, dan juga kepada warna kulit yang mungkin hitam, putih, ya. Inilah salah satu dakwah Rasulullah SAW. Tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa. Semuanya, ya, mereka berhak menerima ajaran baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi sebelumnya itu diutus hanya satu komunitas tertentu,
Bani Israel yang paling banyak menerima para nabi. Tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Sehingga dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an," kata Allah. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Jadi selama orang itu mengaku manusia, dia berhak menerima ajaran Islam dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun tadi warna kulitnya, suku dan bangsanya, semuanya. Inilah risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Karakter tadi universal. Bahkan dalam surah Al-Furqan ayat pertama Allah juga berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Tabarakalladzi nazzala al-furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, 'ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamina nadhira. Liyakuna, kata Allah, agar dia menjadi peringatan lil alamin, seluruh alam. Jadi Quran ini juga berlaku untuk seluruhnya yang ada di alam ini, tidak hanya orang Arab, tidak hanya orang misalnya Eropa, semuanya. Quran ini menjadi petunjuk hudan seluruh manusia. Tapi tadi ada pengecualian, hanya orang yang bertakwa yang mampu menjadikan sebagai hudan. Kita sering hafal dalam surat Al-Baqarah al-awwal kan, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ini berlaku untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia bisa mengambil ibrah pelajaran dari Al-Quran. Kenapa ada orang menyampaikan Al-Quran? Jadi yang hanya mengimani sajalah yang kemudian dia sebagai pedoman hidupnya. Tadi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang kafir nggak mungkin dia percaya dengan Al-Quran. Munafik apalagi, pura-pura doang. Dia menyembunyikan tadi kekafiran dengan pura-pura beriman, munafik. Tapi kalau orang beriman, ya dia menerima apa adanya, apa yang Allah turunkan. Kenapa? Dia yakin Al-Quran semuanya benar, tidak ada yang salah satu pun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, kata Allah. Apa yang diucapkan bagi Rasul adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya, terus Al-Quran. Jadi kembali, risalah Nabi adalah risalah yang universal, berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan jin juga banyak yang beriman karena dakwah beliau. Dan dikuatkan lagi ayat surat Saba ayat yang ke-28 terkait dengan universal Islam tadi. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Jadi kata Allah, wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh umat manusia. Tadi seluruh manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi tadi Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, lintas benua, lintas agama, lintas warna kulit, bahasa, semuanya berhak menerima risalah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian, bedanya Islam dengan agama yang lain. Maka alhamdulillah Islam sangat tersebar di seluruh penjuru dunia ya. Bahkan diprediksi itu tahun 2050 Islam menjadi agama mayoritas di muka bumi ini, insya Allah. Kenapa? Karena perkembangannya ya, yang cukup besar. Walaupun orang kafir ya, berusaha menutupi cahaya Islam, insya Allah dengan pertolongan Allah semuanya akan terbuka hidayahnya.
Kenapa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah, orang kafir itu akan menutupi cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Kita kan sering dengar ya orang kafir soal agama teroris ya, radikal dan sebagainya di negara-negara mereka, sehingga orang takut belajar Islam. Termasuk belum lama viral kan ya di Transjakarta ya, seorang bawa kuda tua ya, padahal ya dia mengolok-olok orang pendeta kecil dasar teroris apa kan, ramai kan, sempat ramai ya. Doktrin mereka begitu, kita agama yang radikal, agama teroris gitu kan. Padahal kasih udah tua aja itu ya, akhirnya ya kita maafkan juga tuh muslimah tadi ya, dibawa ke polisi ya. Kita adalah agama yang sangat toleransi ya. Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan pembunuhan. Justru tadi Yahudi Amerika yang hari ini mempertontonkan kepemahamannya, melanggar hak manusia dengan membunuh saudara di Gaza, Palestina. Sampai hari ini jam sekarang genosida di bumi hanguskan. Dan dunia Amerika selama ini war HAM diam jam sekarang. Maka kita ini membantu, kenapa? Kita merasa manusia yang punya hak hidup. Ini contohnya misalnya. Kita bukan radikal, kita agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat ya. Tidak diperkenalkan kita kemudian memerangi agama lain seperti itu. Yang ada kita jihad ketika kita dijajah, ditindas, boleh jihad sebagaimana dia di Palestina. Kenapa? Untuk mempertahankan dirinya, kehormatannya, agamanya. Ada namanya jihad fisabilillah. Ini jamaah sekalian ya. Jadi Nabi ini kembali diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam, untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhiran, yang memberikan apa kata Allah, kabar gembira. Siapa yang beriman, yang taat, falahul jannah, maka dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kufur, bermaksiat, falahun nar, maka bagi neraka. Ini para nabi pasti dakwah seperti itu. Tinggal kita dua pilihan hidup ini kan, mau selamat mau celaka kan gitu. Kalau mau selamat, yuk kita ikutin dakwah Nabi, seruan Nabi. Kalau mau celaka silakan ya. Walaupun kata Nabi apa ya, kullu ummati yadkhulul jannah, kan Nabi begitu ya. Setiap umat akan masuk surga ya. Kecuali illa man aba, jangan tidak mau. Siapa yang enggak mau? Faman asal dikatakan Nabi. Siapa yang bermaksiat, yang tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ya. Maka ya kita dengan taklim seperti ini kan menjadi pelembut hati kita, penerang hati kita, biar kita tadi termasuk orang-orang yang mendapatkan nurul Islam, cahaya Islam, hidayah Islam. Sehingga kalau kita tahu cahaya Islam, kita bisa menerangi hidup kita. Ibarat kalau kita jalan ada senter gelap, kan bisa ini lubang, ini apa ini. Sehingga apa, kita bisa menghindar kalau ada bahaya. Itulah Islam terus sekali. Jadi khasaisul yang kedua, karakter yang kedua, risalah Nabi adalah risalah yang sifatnya universal untuk seluruh manusia, bahkan alam yang ada di planet bumi ini jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, karakteristik dakwah Nabi yang ketiga adalah yaitu sesuai dengan fitrahnya. Fitrah ini kita sering dengar ya, fitrah ya. Apa fitrah itu? Kalau kita zakat fitrah bersih, suci gitu ya. Zakat fitrah, zakat untuk mensucikan kecenderungan kepada kebenaran ya.
nurani yang sifatnya memang itu Allah berikan kepada seluruh manusia. Rasa kasih sayang, petunjuk, hidayah, tauhid itu fitrahnya gitu kan. Termasuk tauhid itu agama fitrah. Kenapa kata Nabi ya? Setiap bayi ya, kulu muladun adalah fitrah. Setiap bayi ada fitrah, keadaan bertauhid, beragama Islam. Fa'awawahu, maka orang tuanya layak yuhau dan menjadikan dia ibadah Yahudi ya. Kemudian Nasrani atau iman Islam. Jadi fitrah. Jadi Nabi itu tadi dakwanya sesuai dengan fitrah manusia agar menyembahnya kepada Allah, ya beribadah kepada Allah. Itulah dakwah Nabi, meluruskan kembali ya. Karena kembali kalau kita lihat dalam sejarah itu kan Nabi Adam itu orang ada sekitar 8 abad itu masih menyembah Allah. Nah zaman Nabi itu baru terjadi apa penyembahan terhadap berhala di Cina. Kenapa ketika itu ya setan mulai itu menggoda ya kaum Nabi Nuh ya yang sebelumnya diutus Nabi Nuh kan. Ya, setan mulai membisikin para pemuka-pemuka kaumnya itu ya untuk mengabadikan orang soleh dibuat patung biar anak kita ingat terus si orang baik ya. Lama-lama ketika orang yang tokoh meninggal, anak-anaknya malah menyembah berhala. Kenapa? Karena tadi salah. Mungkin lama-lama kan beda pemahamannya ya. Nabi itu kemudian diutus untuk meluruskan. Itu adalah orang-orang baik dulunya yang karena disembah ya dilarang. Kenapa? Kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Nuh berubah apa? Tauhid, ada yang beriman kafir dan seterusnya seperti itu. Ya, Nabi Muhammad adalah agama yang tadi mengajak nilai tauhid kepada umatnya. Agama fitrah yang sekalian. Termasuk fitrah dalam masalah kepemilikan ya. Kita kan dalam Islam kan kita harus yakin semua yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh ada namanya kepemilikan mutlak dalam diri kita kan. Sehingga ada namanya zakat ya kan. Ini fitrah seperti itu. Sehingga terjadi pemerataan apa namanya distribusi ekonomi di masyarakat. Yang kaya membantu dengan zakatnya yang fakir miskin di 8 asnaf gitu kan. Sehingga tidak bertumbuh hanya kepada beberapa kelompok orang saja. Ada itu menyebar dirasakan oleh masyarakat terus sekalian. Ini konsepnya fitrah seperti itu. Maka kalau sekarang hari kita bergejolak kan kenapa tidak merata kesejahteraan ya. Hanya orang-orang tertentu. Bahkan apa yang terjadi justru dengan naiknya pajak itu jadi marah kan rakyatnya. Kenapa tidak orang yang koruptor tuh dirampas asetnya gitu kan? Kenapa orang miskin yang harus jakatnya naik sampai 300% kayak di Pati misalnya? Kenapa marah? Kondisi sedang sulit, pajak dinaikkan sementara ya yang kaya makin kaya. Kemudian juga pejabat-pejabat apa joget-joget kan yakin marah ya kan. Sebenarnya itu kan sebenarnya marah-marah. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian kemarin pada introspeksi kelihatan gitu kan, sehingga terjadi pembenahan ya di kalangan aparat kitanya ya, anggota dewannya, mudah-mudahan menjadi ya peringatan. Ini kadang-kadang dengan itu baru sadar lagi, dengan terlupa lagi, mudah-mudahan sih tuntutan mahasiswa 17-18 bisa diakomodir. Mudah-mudahan kenapa insya Allah akan menjadi titik terang terkait dengan gejolak yang ada di masyarakat kita. Tadi secara harta pun fitrahnya tadi ya harus ada distribusi yang merata. Itulah yang dilakukan Nabi ketika di Madinah kan? Ya. Semuanya punya akses yang sama untuk bermuamalah, berniaga ya. Sehingga apa tidak ada tadi apa namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi mestinya tadi kan dengan zakat, dengan sekarang undang-undang
pajak tidak dinaikkan. Ambillah itu yang koruptor itu yang telah merampok uang negara. Nah, ada kefitrahan dari sisi masalah manusiawinya. Ya. Manusia kan cenderung apa? Dulu ada zaman itu ya. Ada 3 orang yang mendatangi istri Nabi, dikisahkan. Nah, orang itu kemudian 3 orang tadi nanyain Nabi itu gimana sih kalau di rumah gitu. Kata si Nabi itu kalau malam sholat terus apalagi Nabi itu puasa gitu kan, sering puasa. Kemudian yang ketiga langsung ngomong, wah kalau begitu saya akan sholat terus nggak mau tidur. Yang kedua, saya tidak akan berbuka puasa terus gitu. Yang ketiga, saya tidak akan menikah sama pengen ibadahnya kayak Nabi gitu. Nabi dengar dari bilik langsung keluar gitu kan. Maka Nabi meluruskan kesalahan orang tadi gitu kan. Maka apa kata Nabi ya? Beliau ketika itu langsung berkata ya beliau bersabda ya, aku adalah ya orang yang paling takwa. Tapi apa? Aku juga menikah, aku juga berpuasa dan makan. Ya aku juga sholat dan tidur. Apa fitrahnya seperti itu manusia itu? Enggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Jadi harus seimbang tadi. Jadi enggak boleh memaksakan diri ya, terlalu berlebihan. Kan tadi Nabi meluruskan pemahaman yang salah. Jadi kita enggak boleh sholat terus malam, enggak tidur enggak boleh. Kita juga tidak boleh tadi puasa terus, puasa wisol misalnya kan 3 hari putih misalnya enggak makan itu enggak boleh dalam Islam. Itu bukan puasa Nabi. Puasanya orang sihir setan bisa gitu. Puasa putih misalnya kan kayak dulu pengalaman saya itu kalau puasa 3 hari nggak boleh makan datang setan jin sakti betul Pak, bisa mungkin Pak Iwan tahu tuh tentang teori jin itu kan. Puasa begitu 3 hari tahu-tahu kalau itu sakti kita bisa mukul orang dari jauh gitu. Itu kerjaan setan jin gitu. Itu puasa yang bisa mendatangkan, tapi tadi bukan dari Islam. Nabi melarang puasa seperti itu. Dan ini juga Nabi kemudian menikah. Kenapa? Enggak ada dalam Islam itu orang itu kerahiban dengan nikah. Enggak boleh. Kenapa? Nabi melarang, mengancam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan golongan. Kenapa Nabi itu menikah? Makanya tetap itulah fitrah manusianya Mas kalian. Jadi sesuai dengan tadi kefitrahannya, agamanya, ya secara hubungan, ya kepribadian tadi manusia itu butuh istirahat. Di baru 3 sampai jam berapa nih? Suruh aja mulai. Baik, jemaah sekalian, itu jadi khasa'is dakwah Rasulullah yang ketiga adalah doa beliau sesuai dengan fitrah manusia tadi ya, sesuai dengan kecenderungannya ya, sesuai dengan naluri sebagai manusia yang tadi yang sebenarnya seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya bahwa dakwah beliau itu adalah memperhatikan akal manusia dan memberi ruang untuk berpikir gitu. Jadi artinya bahasa kitanya apa ya? Tidak taklid buta, enggak doktrin misalnya. A B enggak gitu. Ada tadi memberikan akal manusia, memperhatikan dan memberikan ruang untuk berpikir. Ini diantara karakter dakwah Nabi Muhammad SAW.
Jadi ada kata beliau, ada keistimewaan besar Nabi Muhammad adalah menempatkan akal manusia pada tempatnya yang layak, mendorong manusia untuk membangunkan akalnya dan mempergunakan akalnya. Itu seperti itu. Karena kalau gaya lain kan ada doktrin ya, kita tidak. Artinya akan kita gunakan. Sehingga kata Allah, "Kama yakhluqu kama la yakhluq," kata Allah. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan sesuatu, kata Allah. Afala tadzakkarun, kata Allah. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ini contoh ayat. Kita sering dengar juga bisa ya kan, terkait dengan Al-Imran ya kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Allah itu memberikan akal kepada manusia ya untuk berpikir gitu. Ya. Allah dalam menciptakan langit dan bumi, siang dan malam itu bukan terjadi dengan sendirinya. Akal untuk digunakan. Untuk kemudian kalau sekarang ibaratnya apa? Untuk melakukan observasi, penelitian, itu akalnya itu kan. Betapa banyak orang-orang Eropa orientalis yang tadi benci Islam, ketika dia gunakan akalnya untuk memahami Allah, banyak dapat hidayah Islam misalnya. Ini contoh bahwa dakwah beliau memperhatikan akal manusia dan memberikan tadi ruang untuk berpikir kepada manusia. Termasuk nih besok ya tanggal 8 ya Senin ya, ada gerhana matahari, gerhana bulan ya. Cuman jam-jamnya dini hari banget ya, jam 1 untuk kita ini lagi tidur-tidurnya tuh. Kita disuruh oleh Kemenang untuk melakukan sholat gerhana nih. Kalau lagi tidur bisa santai. Kalau untuk wita itu sekitar jam 12 kurang beberapa menit. Kalau kita kan WIB ya, itu jam 1 sholat gerhana bulan. Itu kan sains teknologi ya, kenapa terjadi berpikir manusia. Di samping itu memang ayat kauniyah Allah ya, ada secara keilmuan bisa diteliti gitu kebenaran kenapa terjadi gerhana misalnya. Itulah agama yang tadi memperhatikan akal manusia. Kalau contoh dulu Nabi ketika di Madinah ya, kan anaknya berbar anaknya Nabi dari gerhana. Kalau dihubungkan ini gerhana karena apa namanya meninggalnya Nabi bukan ya. Juga dihubung-hubungkan misalnya. Kalau kita di kampung dulu kalau gerhana apa ya, suruh ngeluarin, suruh orang hamil masuk kolong ya, suruh apa bunyiin apa dudung semuanya dia katanya apa boleh dimakan naga gitu. Pemahaman-pemahamannya memang di luar akal manusia. Islam datang meluruskan, bukan. Inilah ayat-ayat kekuasaan Allah. Dan secara teknologi ilmu sains itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena cahaya begini seperti itu. Ini contoh. Islam adalah agama yang memperhatikan akal dan memberikan ruang kita untuk berpikir sesuai dengan konsep ilahiyah, konsep petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekali. Jadi bukan konsepnya namanya taklid buta, nggak boleh. Kita harus belajar dan belajar. Karena Allah sudah mengancam kan wala taqfu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ul. Allah melarang janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasari dengan ilmu, kata Allah. Innas sam'a karena pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ad dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Kita ini punya akal digunakan untuk berpikir ya. Mata untuk melihat ayat Allah, hati juga untuk memfilter kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekalian. Jadi karakteristik Nabi adalah tadi memperhatikan akal manusia dan memberikan ruang
untuk berpikir. Afala tadakkaru, afala yaqilu, banyak ulul albab seterusnya. Ini jamaah sekalian terkait dengan karakteristik dakwah berbeda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di sini jamaah sekalian, cuman karena waktu sudah menjelang subuh ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau menambahkan, Sasanto dan lainnya mau bertanya, mangga ya, terkait dengan materi, terkait dengan isu risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ada ya. Ini ada 12 poin di sini, banyak banget. Ini baru 3 dulu 4 ya. Jadi ini bukunya namanya Al-Imanu Bir-Rusul, iman kepada Rasul, yang ngarang Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Sya'rani. Jadi insyaallah secara keilmuan beliau pakarnya di bidang akidah Islamnya, yang kemudian khusus membahas Al-Imanu Bir-Rusul. Ustaz, Pak Umar. Ya silakan Pak, jangan masuk sama. Pertanyaannya gini, Pak Umar, kan salah satu sunnah Nabi itu menikah. Bagaimana kalau kita Pak Umar nih nggak mau nikah lagi, gimana Ustaz? Alasannya apa dulu? Dulu ada sahabat, kalau tidak salah Abu Musa Al-Ansari, beliau itu usia sudah hampir 80. Dia istri menikah. Karena semangat ingin menghidupkan sunnah, dia menikah. Bukan karena kepentingan biologis. Kenapa dia bilang, Pak? Saya khawatir menikah dalam keadaan membujang. Gitu. Jadi niatnya niat ibadah, bukan niat hanya untuk kepentingan biologis. Yang penting apa, niatnya kita luruskan. Niatnya untuk apa menikah? Kenapa merasakan tadi sunnah Nabi itu juga apa yang Nabi ajarkan laksanakan. Itu kan para sahabat Nabi itu begitu, bukan nafsu birahi saja, bukan. Nikah itulah ibadah yang paling panjang. Maka tinggal kita meluruskan niatnya buat apa nikah itu. Kalau ibadah itu insya Allah pahala. Tapi kalau hanya untuk syahwat, ya sia-sia. Jadi ini adalah konsepnya ittiba lil Rasul. Ya, mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau punya kemampuan finansialnya, wah itu harus. Ya kalau belum mampu, ya kata Pak Fasya, maka dengan berpuasa untuk menurunkan tensi gejolak itu dengan puasa. Jadi sunnahnya memang kata Nabi jangan sampai kita meninggal dalam kondisi membujang. Gitu. Sunnahnya Allah lebih tahu kondisi kita. Kalau belum adil gimana? Kenapa? Kalau belum adil. Oh, kalau yang kasihan. Islam adalah agama yang tadi ya, betul kita boleh memiliki istri lebih dari satu, asal tadi ada syaratnya, asal bisa berbuat adil. Kalau bicara adil, Nabi aja mengaku dia bisa beradil sama sekali. Cuma mungkin ya berusaha sesuai dengan tadi mendistribusikan keadilan. Tapi Nabi malah mengakui tidak bisa bersih semua sama ya. Ya, kadang manusia pasti punya kurang, tapi tadi kita berusaha. Nah kalau kita bisa satu aja nggak apa-apa Pak Umar ya, kan banyak satu aja. Insya Allah kalau satu kita bisa didik, kita bisa jaga, itu kan akan menjadi teman kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu juga tidak, itu akan menjadi musuh kita nantinya. Ya, punya kemampuan
silakan saja. Maksimal 4 kalau menghadap Nabi, enggak boleh lebih dari. Oh, tanya itu. Tanya Pak. Iya. Itu di YouTube saya melihat itu kalau mandi air garam itu akan mendapatkan rezeki. Nih, itu yang mudah ini para ulama, para kiai itu pada kayak ibu adik. Kalau anda masih mandi air garam ini, insya Allah rezeki itu akan datang. Saya pikir apa benar mandi garam itu bisa memberikan rezeki gitu, Pak Ustaz. Takutnya kita kan itu apa namanya ria atau apa? Iya atau kita ini gitu. Gimana tuh kalau yang kita iklan seperti itu? Mandi air garam. Iya, mandi basah, gitu basah. Gitu, itu menyesatkan apa tidak tuh Pak Ustaz? Pertama puasa bersih kan dari Allah minallah ya. Rezeki itu kan dalam Islam bukan hanya berupa materi. Bisa ngaji itu rezeki, sholat ke masjid rezeki ya. Sehat apalagi. Jadi intinya rezeki itu bukan hanya berupa materi, ya sesuatu yang menyenangkan namanya rezeki. Ya kan kita kan sehat senang kan? Senang kan? Allah kalau sakit aduh tersiksa gitu kan. Rezeki. Nah kemudian gimana dong kalau ada orang mungkin terkait dengan kalau pengen kaya mandi garam gitu kan? Saya nggak tahu tuh dari mana gitu kan. Kalau dia mungkin punya literasi misalnya ada pernah baca Quran ini atau hadis aman nggak? Saya tidak kenapa. Ya mungkin rezeki bagi yang penjual garamnya kali jadi laku. Walau alam ya. Ya jadi kalau untuk terapi emang ada garam ya untuk peredam ya ada ya. Ya mungkin barangkali bisa mendatangkan rezeki bagi penjual garamnya. Mandi air garam dari muda lagi Pak Sur. Ya coba aja barangkali emang ada. Saya belum menemukan tuh ya kalau pengen kaya harus mandi garam. Garam lihat ya Pak Ustaz. Itu jawabannya atau tanya. Nggak berujung sih tanya. Kalau ada punya keyakinan hanya garam dan rezeki itu malah syirik tapi nggak boleh. Kalau sampai ada ini gara-gara rezeki ini gara-gara garam misalnya saya jadi gampang mata masih gitu nggak boleh. Garam bisa rasa lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ya memang kita harus bijak ya. Kita melihat konten-konten di YouTube apa nggak boleh benar di cari filternya pembandingnya ada nggak nih gitu ya. Sehingga kita tidak apa namanya taklid buta apa yang soal kita sebenarnya banyak hoaknya Pak kalau di YouTube itu banyak menyesatkan kalau kita tidak bijak dalam memilah-milah informasi dari medsos ya. Harus hati-hati jangan langsung share kan boleh ya. Tanya dulu ini benar nggak apalagi sekarang dirawat Pak ya. Orang ngirim share sekarang banyak ketangkap di siber kan karena memprovokasi dia dan sebagainya. Maka kalau ngirim pun juga harus hati-hati. Jangan dari kita, mungkin kalau meneruskan bisa ada syukurnya kan. Nah kan itu undang-undang IT-nya gitu kan. Kita harus benar-benar nggak boleh main asal kirim ya berita-berita yang belum terdetik kebenarannya. Kenapa? Akan jadi fitnah. Akhirnya orang sekarang banyak membakar, kenapa terprovokasi gitu. Ya katakan saya ini demo apa sih urusannya kantor DPRD halte dibakar, ada urusannya gitu. Itu kan umum. Ya kalau bisa kita juga kasihnya dengan masyarakat. Ini kenapa kan tadi oknum ya orang-orang yang dulu terkacau di negeri ini. Ya. Dia kan dilindungi undang-undang. Tapi kalau dengan cara itu jadi sebel juga Pak. Kita jadi kalau demo yang satu, demo yang kita kan tukang demo juga, tapi tidak merusak gitu kan aspirasi ya, demo ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian membakar kan kita ingat ya Pak dulu demo di Monas 12 gitu kan 112 nggak boleh merusak rumput, nggak boleh kan bersih itu Islam
contohnya begitu. Apalagi diarah ya. Kenapa? Apalagi diarah ya. Jarah coba bayangin tuh, dijarah-jarahi. Biar tamak-tamak ini orang-orang itu dia ketahuan siapa sebenarnya. Kenapa kita mau di suatu dunia apa? Kita Islam yang terus kepada menjarah-jarah gitu kan. Itu kan nggak boleh, bukan haknya apa ini ambil gitu kan. Ini pelajaran buat kita. Negeri sedang sakit Pak, nggak baik-baik saja. Maka dengan pencerahan ya begini kita akan insya Allah akan sadar ya, mana hak kita, mana yang bukan. Nggak boleh mengambil bukan haknya, namanya mencuri gitu. Ya walaupun mungkin mereka kita anggap yang apa berlebihan harta atau mengambil hak rakyat, tapi tidak boleh. Harus ada keputusan hakim baru kemudian dibolehkan hal itu diambil. Baik, karena sudah waktu subuh ya, saya rasa dapat cukup sekian. Jadi insya Allah dari 12 poin yang ada dalam khasir dakwah Rasulullah baru 4 hal yang sudah sampaikan. Ya mudah-mudahan lain waktu ada yang dilanjutkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah pada pagi hari ini yang dibawakan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita dapat memetik atau menjalankan semua yang diberikan oleh Ustaz kita, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah pengajian ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.